Ramai wanita berburdah hari ini yang buat live di media sosial sehingga lewat malam dan bersosial serta bermesra dengan follower demi mendapatkan gift dan pengikut. Yang bahagian akhir demi untuk mendapatkan gift dan pengikut itu hal pribadi orang itu, isi hatinya apa antara dia dengan Tuhan. Netizen tidak dapat untuk nak menghukum apa yang menjadi maksud kepada sesiapa yang dia memainkan peranan dalam media sosial TikTok atau seumpamanya. Saya tidak tidak menghukum, itu menjadi tujuan itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting adalah pada soalan ini antara laki-laki dan perempuan bila berinteraksi atau antara perempuan dengan perempuan bila juga berinteraksi tidak dapat dipisahkan daripada adab-adab syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bila adab-adab itu dijaga, maka silahkan berinteraksi karena ukurannya benar mengikut syariat. Contohnya, di dalam berinteraksi dengan laki-laki, perempuan dengan laki-laki, berburdah atau tidak berburdah, dia ukurannya kembali kepada aurat itu sendiri. Adakah wajah termasuk aurat atau tidak? Khilaf antara ahli fiqh. Kita tidak mengatakan yang tak berburdah tak lebih baik daripada berburdah atau sebaliknya. Bila yang tidak menutup wajah berpegang kepada pendapat bahwasanya wajah bukan aurat, ya silakan untuk berpegang yang sedemikian karena dia ada dalilnya. Tapi yang memakai burda menutup wajah dengan ada pegangan daripada hadis Nabi SAW, silahkan juga, itu pun juga ada dalilnya dan bukan menjadi ukuran keduanya mana yang lebih baik. Yang lebih baik adalah yang lebih menjaga kepada diri dan kehormatannya, baik berburdah atau tidak berburdah. Jika tidak berburdah wajahnya menjadi fitnah kepada orang, jangan menjadi sebab fitnah kepada orang. Dan ini yang antara keduanya ya. Garis panduan yang ada dalam syariah. Bolehkah laki-laki berinteraksi dengan perempuan? Dalam ayat Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada interaksi antara laki-laki dengan perempuan, tetapi dibatasi dengan adab-adab dan syarak. Contohnya dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sahabat-sahabat yang ingin bertanya kepada istri-istri Nabi atau meminta sesuatu. Fa in sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu akan meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah di belakang tabir, yakni menjaga jarak dan juga pertemuan. Dalam Al-Quranul Karim adakah interaksi antara laki-laki dengan perempuan? Ada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang istri-istri Nabi SAW, ya nisa'an Nabi lastunna ka'ahadim minan nisa' in ittaqaytunna fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Wahai istri Nabi, kamu tak sama dengan perempuan-perempuan lain. Kalau kamu bercakap dengan orang-orang lain, yang lelaki lain, fala takhda'na bil qaul, jangan kamu manja-manjakan suara kamu, sehingga orang yang hatinya sakit akan cenderung dan suka kepada kamu melalui nada suara. Kalau yang ada di TikTok atau apa saja nada suaranya seperti itu dan tidak menjaga batasan pembicaraan, maka ianya bertentangan dengan syariat, baik itu lalu TikTok atau media sosial atau secara live atau secara langsung. Ukurannya adalah syariat Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam Quran dan juga dalam hadis. Di dalam kita juga berpakaian atau dalam Al-Quranul Karim, interaksi laki dengan perempuan, bagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim kepada laki-laki, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan wahai Rasulullah Muhammad kepada laki-laki, jaga pandangan mata mereka. Daripada apa suruh jaga mata kalau bukan salah satunya adalah melihat daripada hal yang tidak diperbolehkan dalam syarak terhadap perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada kaum wanita menjaga juga pandangannya. Bukan hanya laki-laki disuruh menjaga pandangan, tapi perempuan pun juga dijaga. Bila interaksi laki-laki dengan perempuan menjaga hal ini, maka hal ini adalah perkara yang dibenarkan karena sama-sama menjaga mengikut syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
bertemu laki-laki dengan perempuan sementara Nabi ada di hadapannya, yakni Al-Fadl bin Abbas, ada perempuan datang kepada Nabi bertanya hukum haji. Al-Fadl bin Abbas ada sebelah Nabi, perempuan tu tengok kepada Fadl, Fadl itu tengok kepada perempuan. Nabi palingkan wajahnya Fadl ke sebelah sana. Barulah perempuan itu dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian perempuan itu pergi. Abbas bin Abdul Muttalib tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau palingkan wajah perempuan laki-laki itu? Katanya, aku tengok laki-laki dengan perempuan bertatap muka, bertatap pandang, aku tidak merasa aman daripada syaitan akan mengganggu kepada keduanya. Bermula daripada pandangan. Jika perbualan dalam media sosial atau secara live ikut apa yang diajarkan oleh Nabi, bukan tak boleh ada percakapan laki-laki dengan perempuan. Sahabat datang ke rumah isteri Nabi bertanya kepada Nabi, tapi beradab. Sahabat ada berinteraksi dalam hal-hal yang tertentu dengan isteri Nabi, tapi dengan adab, pembicaraannya, pandangannya dan sikapnya, tutur katanya, yakni to the point, tidak ada hal-hal yang melanggar daripada adab dan sopan santun. Wahakadha, bila wanita itu di media sosial pakai burda atau tak pakai burda, yang penting tutup aurat seperti mana yang dibenarkan dalam para ulama fiqah tentang batasan aurat, menjaga adab syarak dalam berinteraksi. Mungkin dia berdakwah, mungkin dia menyampaikan hal-hal yang positif, itu wasilah dalam hal kebaikan, tapi jangan sampai kebaikan bercampur dengan maksiat. Lebih baik tinggalkan yang baik untuk mengelak daripada perbuatan maksiat terjadi dalam kebaikan. Kalau berbuat kebaikan bercampur dengan maksiat, jangan buat itu benda baik, demi bukan tak nak berbuat baik, tapi mengelak daripada kemudaratan maksiat. Dalam istilah usul fiqh dikatakan kemaslahatan bila mengundang keburukan, maka tinggalkanlah kemaslahatan itu mengelak daripada keburukan. Ini terkait dengan interaksi atau orang-orang yang ada di media sosial dan berinteraksi dengan netizen. Adapun maksudnya apa, itu antara dia dengan Tuhan. Bila maksudnya ikhlas kerana Allah ingin menyebarkan kebaikan, pastikan dasarnya betul sebagaimana saya katakan tadi, intonasi suaranya. Tetapi bila maksudnya ingin mendapatkan gift, wala mendapatkan keduniaan, dengan cara menghinakan diri, dengan cara hanya ingin merayu orang untuk memberikan subscribers, dalam hal-hal agama, khawatir dia menjual agama hanya untuk mendapatkan sokongan atau subscribers daripada netizen. Kembali kepada apa yang saya sebutkan di awal, innamal a'malu binniyat. Saya jawab satu soalan saja dulu karena banyak soalan di sini, ada sampai 7 soalan.